tema yang telah ditetapkan, yaitu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus bukan menggantikan tempatnya, tetapi meneladani, mencontohi karakter Tuhan Yesus di dalam dan melalui hidup kita bersama. Untuk merealisasikan itu, maka ada beberapa sub-sub tema yang telah ditetapkan oleh kepimpinan Gereja SAB Kekelikas, dan sub-sub tema ini bukan melebihi atau melampaui firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, tetapi saling melengkapi, sehingga kita mengerti apakah yang dimaksudkan menjadi seperti Kristus. Nah, saya membawa kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang telah dibaca sebentar tadi, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 hingga kepada ayat yang ke-22. Petikan nats ini sebenarnya telah pun kita pelajari, malah kita membacanya sekian lama, dan mungkin ada di antara Anda yang menjadikannya sebagai ayat hafalan. Tapi berbahagialah Anda jika Anda membaca firman Tuhan berkali-kali sehingga Anda mengetahui tujuan sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Dan suatu catatan yang tidak pernah membosankan adalah firman Tuhan, kata-kata Tuhan yang mempunyai maksud yang paling indah dalam kehidupan kita untuk mendidik, mengajar kita lebih dekat kepadanya. Kita telusuri kembali Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Nats ini sebenarnya berbicara tentang dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Kemudian di tengah-tengah nats ini kita melihat bahwa Yesus diserang oleh berbagai-bagai pertanyaan, dan salah satu daripada pertanyaan yang sangat terkenal ketika itu adalah, apakah kami dibenarkan atau diharuskan untuk membayar pajak, membayar cukai? Kata-kata ini merupakan suatu jerat, suatu perangkap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena jika ia menjawab ya atau tidak, konsekuensinya sama, akibatnya sama, di mana ia akan menimbulkan pertentangan dua golongan. Dua golongan yang dimaksudkan itu adalah golongan Herodian dengan orang Farisi. Tapi siapakah mereka ini? Mari kita lihat nats ini yang saya bagikan kepada dua bagian. Bagian yang pertama ayat 15 hingga kepada ayat yang ke-18. Ayat 15 saya ulang baca, demikian bunyinya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertama-tama kita ingin mengetahui apakah itu golongan Farisi dan Herodian, sehingga akhirnya mereka bertemu dengan Yesus dan bertanya kepadanya dengan merumuskan suatu pertanyaan yang jitu, pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang tidak dapat dipersoalkan. Nah, saudara sekalian, sebelum itu mereka mendengar tentang Yesus. Jika kita menelusurinya daripada pasal 1 Injil ini, bahwa seluruh Yerusalem terkejut bahwa lahirlah seorang raja, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Herodes sangat terkejut, Herodes sangat terancam, Herodes sangat tercabar. Sejak semula Herodes sudah menjejaki pribadi Yesus. Ada apa dengan Yesus? Siapa Yesus? Kenapa Yesus?
Dan apabila mereka melihat sejarah kehidupan Yesus, ramai yang mengikuti Yesus. Wajar kita bertanya, apa ada dengan Yesus? Siapakah Yesus itu? Setelah sekian lama mereka memperhatikan perjalanan hidup Yesus, mereka mendapati bahwa Yesus mengajar tentang kebenaran. Dia jujur mengajar tentang kebenaran. Karakternya jujur, cara hidupnya jujur. Dia orang yang baik, berbeza dengan orang yang lain. Untuk itulah pagi hari ini saya membawa kita merenung firman Tuhan dengan satu subtema, yaitu tentang integritas atau integrity, yang sebenarnya berbicara tentang kejujuran. Itulah yang kelihatan pada pribadi Yesus, tetapi tidak cukup untuk melihat kejujuran. Orang Farisi dan Herodian mengambil sekian lama masa untuk mencari kesilapan dan kesalahan Yesus, dan inilah waktu yang paling tepat bagi mereka untuk menjerat Yesus. Pada awalnya mereka berunding, Farisi dengan Herodian. Siapakah Farisi dan siapakah Herodian itu? Farisi adalah golongan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka menjadi pemimpin agama untuk mengajarkan tentang kebenaran Taurat Tuhan. Mereka tidak mencampur adukan atau tidak berkompromi dengan politik. Mereka mengkhususkan diri mereka sebagai orang-orang yang suci, orang benar, dan orang yang dapat ditauladani. Sementara kelompok Herodian adalah politician. Mereka ahli-ahli politik. Mereka penyokong-penyokong Herodis. Penyokong atau menjunjung keagungan raja orang Yahudi. Namun ada suatu hal yang memisahkan mereka ini. Golongan orang Farisi tidak bersetuju tentang pajak atau cukai kepada kaisar atau kepada raja, sebab mereka mengkhususkan pajak atau cukai itu kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Sementara kelompok orang Herodian yang terdiri daripada orang politik pada waktu itu, berbeza dengan konsep politik yang ada sekarang ini, mereka membenarkan pajak atau cukai karena itu adalah salah satu daripada hasil pendapatan untuk menyokong kerajaan ketika itu. Apakah baik atau tidak, mereka teruskan dan mereka perjuang. Disinilah titik tolaknya perbezaan antara Farisi dengan Herodian. Dan mereka tidak pernah hidup kompromi. Tapi dalam konteks ini, ketika mereka mencari suatu situasi yang tepat untuk menjerat Yesus, akhirnya mereka bersatu. Sesuatu yang mustahil berlaku di antara pemimpin agama Yahudi dengan pemimpin politik Yahudi. Itu tidak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi dalam konteks ini, mencari kesalahan orang, khususnya mencari kesalahan Yesus, mereka bersatu. Bukan kebenaran, tapi mencari kesalahan. Agak heran. Perhatikan ayat 4:16. Mereka menyuruh murid-murid mereka, murid-murid kelompok Farisi, bersama-sama orang-orang Herodian. Mereka bersatu, komplot mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Tetapi di balik situasi itu, mereka menjunjung kebenaran dan kejujuran yang ada pada pribadi Yesus. Itu sangat nyata daripada kata-kata mereka yang berbunyi demikian. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Sejak semula mereka menjejaki pelayanan Yesus, yang mereka lihat adalah kejujuran pada Yesus. Itulah jawab pada pertanyaan yang berbunyi, ada apa dengan Yesus? Salah satu di antaranya adalah karakternya. Ia seorang yang jujur. Kata jujur di sini adalah berbicara tentang moral, tindak tanduk atau kelakuan, baik kata-kata, baik riak wajahnya, ataupun gaya hidupnya.
segala sesuatu yang ada padanya itu tidak menimbulkan prasangka orang lain ataupun menimbulkan sakwasangka di mata atau pikiran orang. Pada pribadi Yesus yang tertonjol adalah kejujuran, dan itu sangat diakui oleh kelompok Farisi dan Herodian ini. Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar, baik riak wajah, baik gaya hidup. Yesus tidak pernah melakukan perkara yang kontra kejujuran. Tetapi ketika mereka merangkaikan kata mereka, bukan saja pribadi yang jujur, tapi juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam pengajaran Yesus, mereka melihat bahwa ia jujur mengajar tentang jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, Yesus perjuangkan kejujuran dalam kehidupannya, dan di dalam kehidupannya ia tidak pernah mempunyai suatu prinsip hidup atau konsep hidup takut akan orang. Ia tidak pernah takut akan orang karena ia tahu bahwa ia mengajar tentang kejujuran. Di mana ia pergi, ia menjunjung kebaikan sebagai norma hidup dan layak di hadapan Tuhan. Itu dilihat oleh golongan agama dan juga golongan politik. Mereka melihat pada pribadi Yesus, tapi itu tidak memuaskan hati mereka. Mengapa tidak puas? Pertama, mereka kehilangan pengaruh. Orang jujur dicari orang. Ada 8 kelompok orang-orang Yahudi yang dianggap rendah, dan 8 kelompok ini pada khotbah di bukit mengikuti Yesus. Itu bukan 100-200 orang, tapi ribuan orang. Dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi serta pemimpin politik Yahudi melihat bahwa mengapa mereka mengikuti Yesus? Kita kehilangan pengaruh. Salah satu pengaruh yang kurang adalah membayar cukai. Jadi itu menyakitkan hati para pemimpin politik waktu itu, kelompok Herodian. Dan mereka mau mencari tahu kesilapan Yesus, menjerat Yesus. Apa maksud menjerat Yesus? Maksudnya begini, mereka tahu Yesus jujur, Yesus orang yang benar, Yesus memimpin semua orang ke jalan Allah. Tapi mereka coba mencipta suatu suasana yang pada akhirnya orang memandang Yesus adalah salah. Pertama, mereka menjerat Yesus daripada pengajarannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi ini juga pernah berlaku. Situasi ini juga selalu berlaku dalam kehidupan manusia. Yang disukai orang adalah kebenaran, tapi yang dilakukannya adalah kejahatan. Yang disukai orang adalah yang betul, yang benar, tapi yang dilakukan adalah yang salah. Dan orang bangga terhadap hal ini. Ada suatu kisah yang pernah saya alami, saya dan anak saya. Ketika anak laki-laki saya masih kecil, kami berada di Labuan, saya suruh dia cuci kereta. Karena waktu saya memandu kereta dan kembali ke rumah, saya mendapati bagian depan bumper kereta saya dilekati oleh lumpur dan juga tar. Lalu saya kata dengan anak laki-laki saya, tolong cuci kereta ini, buka tar yang melekat, semua yang kotor. Usahakan supaya dicuci dengan bersih. Lalu saya jalan. Ya Bapak, katanya, nanti saya kasih kamu hadiah. Sekian lama, lalu saya kembali. Dari pintu dia sudah menunggu saya. Begitu saya masuk di halaman rumah, dia katakan, Bapak, saya sudah kasih bersih kereta Bapak. Tiada lagi ya bintik-bintik hitam, katanya. Oh bagus, saya kata. Sekali saya lihat bumper kereta saya, mau marah serba salah, mau puji serba salah. Tapi saya lihat wajahnya sangat gembira. Dia gembira apa yang dia buat, tanpa dia tahu itu adalah kesalahan. Saya lihat wajah istri saya, dia hanya senyum saja. Hati saya terguris sekali. Memang kereta saya bersih, tapi dia buka bintik-bintik hitam itu dengan kertas pasir. Dia gosok sampai memang tidak ada lagi bintik-bintik hitam.
Dan dia bangga, dia katakan, "Bapak, saya sudah cuci, tiada bintik-bintik hitam lagi." Lalu saya lihat, aduh, ya bagus kerja kamu nak, terima kasih, good. Padahal hati saya terguris. Coba bayangkan, kalau keretamu digosok dengan kertas pasir oleh anakmu. Syukur tidak ada anak-anak yang dengar di sini, harap tidak ada yang melakukannya kepada ibu bapak. Dan saya terima hakikat itu, karena saya lihat wajahnya, walaupun salah ia lakukan, tapi dia bangga. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin konteksnya berbeza, tapi umumnya manusia mendambakan kebaikan, tapi yang dilakukannya adalah kejahatan tanpa sadar, dan hal itu sangat menyakiti hati Tuhan. Yesus mengetahui pikiran kelompok orang Farisi ini, murid-murid orang Farisi ini, dan juga para Herodian. Yesus tahu pikiran mereka, Yesus tahu maksud mereka, walaupun mereka melampiaskan kata-kata, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur." Itu pujian yang manis. Tapi hati-hati, terlebih gula itu bahaya. Nah, mereka berkata, "Dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." 4 pujian yang diberikan kepada Yesus. Engkau jujur, itu dari segi karakter. Yang kedua, engkau jujur dari segi pengajaran. Dan yang ketiga, engkau tidak takut kepada manusia, maksudnya bersikap terbuka, karena ia tidak pernah menciptakan suatu permasalahan antara komunikasi dengan manusia. Ia menerima masyarakat, anak kecil sampai kepada orang tua sekalipun, yang tidak ada pada orang-orang Farisi. Yang keempat, engkau tidak mencari muka, tidak minta dipuji-puji, tidak minta disanjung-sanjung, tidak minta dianggap, "Oh, ini orang hebat." Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia seorang yang jujur. Saudara, untuk mencontohi 4 karakter Tuhan Yesus ini pun sudah terlalu payah bagi kita, bukan? Untuk mencontohi karakter Tuhan Yesus, antara satu perkara ini saja, menjadi orang yang jujur, terlalu payah bagi manusia. Siapakah kita? Siapakah manusia yang dianggap jujur itu? Nah, sejujurnya, ketika saya mendengar kata anak saya, "Bapak, saya sudah cuci kereta, sampai bintik-bintik hitam pun sudah hilang." Memang betul, dia sudah gosok dengan kertas pasir. Sejujurnya saya akui, hati saya luka. Hati saya sangat marah. Tapi bila saya lihat wajah istri saya senyum saja. Seolah-olah anak saya mempermainkan saya, tapi tidak. Sejujurnya dia melakukan sesuatu. Sebab saya katakan, hilangkan bintik-bintik hitam itu. Bila dicuci tidak hilang, dia berusaha sampai hilang, sampai kertas pasir yang digunakannya. Dan dia sudah berusaha dan mencapai apa yang telah saya maksudkan, tapi ternyata salah. Saya salah mengajarnya. Untuk menghilangkan bintik hitam, saya tidak mengajarnya tentang bagaimana. Lalu dia berusaha dengan kemampuannya. Ternyata salah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengakui dengan jujur siapa kita di hadapan Tuhan, kemarahan Tuhan, kesakitan hati Tuhan akan terus reda. Mengapa? Karena kejujuran kita di hadapan Tuhan mengakui siapa kita. Seandainya anak saya berkata, "Bapak, saya sudah hilangkan bintik hitam ini, tapi saya guna kertas pasir. Saya mohon maaf Bapak, karena saya pikir itulah yang benar." Kalaulah ia berkata demikian, hati siapa yang tidak hibah? Hati siapa yang tidak reda? Hati siapa yang tidak terbuka mendengar pengakuan seorang anak yang jujur mengakui kesilapannya? Tapi dia bangga. Namun di balik perkara itu saya memahami, dia sudah memberikan yang terbaik kepada bapaknya. Seolah-olah setiap manusia pun demikian. Apa yang dia lakukan dianggapnya benar di hadapan Tuhan. Tapi coba kita evaluasi siapa kita. Apakah benar yang kita lakukan itu
di hadapan Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Dari pandangan, dari pikiran, dari kata-kata, dari tingkah laku, dari seluruh kehidupan kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Inilah yang disebut integrity, integritas, kejujuran. Mengakui kesilapan di hadapan Tuhan itu terlalu payah. Jangan bilang di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita pun terlalu sukar, apalagi dengan pasangan hidup. Tapi saya dipukul oleh satu situasi yang tidak pernah saya duga. Sepanjang kami menjadi seorang anak kecil sampai dewasa, maklumlah mendiang ayah saya dulu adalah seorang yang keras pendiriannya. Kami diajar dengan kekerasan. Hati siapa yang tidak luka, maka tertanamlah rasa benci di hadapan ibu bapa, khususnya ayah. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia panggil saya dan berkata, hanya satu tujuan saya untuk memanggil kamu. Saya mohon maaf, sebagai seorang ayah yang gagal, saya sangat mohon maaf, karena selama membesarkan kamu, saya menyakiti hati kamu, melukakan hati kamu. Saya tidak mampu berkata-kata, saya tunduk saja, dan saya katakan, lupakanlah itu Bapak, saya katakan. Tidak, dia kata, saya harus berkata ini sebelum Tuhan panggil saya. Dia mengaku di hadapan saya, dan tidak wajar dan tidak biasa situasi ini berlaku dalam keluarga orang yang percaya. Mengaku dengan jujur. Jadi mengaku dengan jujur apa yang pernah ia lakukan, istilah kesalahan dalam hidupnya itu bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ketika saya mendengar pengakuannya dengan jujur, hati saya hancur. Padahal sebelum itu 6 tahun saya berdoa supaya ayah saya bertobat sebelum ia dipanggil Tuhan. Kemudian dia mengenal Tuhan 2 tahun sebelum dia meninggal. Dan 2 tahun itu cukup meriah, cukup rasa terlepas, cukup rapat hubungan kami, seperti adik beradik. Dan di mana saya berada, jika ada pertanyaan dia selalu panggil saya. Mengapa? Hanya kuncinya kejujuran dalam mengakui kesilapan yang pernah ia lakukan. Jadi kepahitan yang pernah kami alami langsung punah, langsung hilang dan tidak kelihatan lagi. Yang ada adalah kasih kepada ayah kami. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini juga pernah diakui oleh golongan Farisi dan juga Herodian dengan 4 pujian ini. Dan memang benar, tidak ada sesuatu yang cacat di balik kehidupan Tuhan Yesus, sehingga 2 kelompok ini mengagungkannya. Tetapi diakhiri dengan suatu kalimat, suatu jerangkap yang mana untuk memerangkap siapa Tuhan Yesus. Walaupun ia seorang yang jujur, ia diakui seorang yang benar di hadapan Tuhan, tapi itu tidak memuaskan hati 2 kelompok ini. Mereka masih berusaha untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, dan itu dari pengajaran Yesus, dari pendapat Yesus. Dan orang juga selalu bertanya dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa pendapatmu? Hati-hati, setiap orang yang bertanya kepada kita, ada yang jujur ingin mengetahui, ada pula yang hanya mencoba, ada pula yang semau saja. Dan dalam konteks ayat ini, mereka bertanya kepada Yesus hanya untuk mencari kesalahannya. Nah, saya ulangi kata itu, katakanlah kepada kami pendapatmu. Seringkali kita ditanya sedemikian, bukan? Apa pendapatmu? Apa ideamu? Apa huraianmu? Dan yang paling sensitif adalah apa tafsiranmu? Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai pada pertanyaan itu, apa tafsiranmu? Itu mengungkit tentang sejauh mana Anda mempelajari dan mengkaji teks yang Anda sampaikan. Apa tafsiranmu? Sebab tafsiran itu terbagi kepada 4 bagian.
Jika Anda menafsir kitab Wahyu, ada 4 kelompok penafsir di sini. Ada yang mengatakan bahwa semua yang dinyatakan dalam kitab Wahyu itu hanyalah perkara-perkara yang sudah berlalu. Ada pula yang berkata yang sedang berlaku. Ada yang berkata akan berlaku. Dan pendapat yang keempat adalah, oh itu hanya mitos saja. Jadi di mana Anda? Ketika Anda menghuraikan firman Tuhan, khususnya dalam konteks kitab Wahyu, apa tafsiranmu? Maka disinilah Anda harus tahu bahwa orang sedang mengkaji pemikiranmu, sedang menggali hati nuranimu, sejauh mana kepahamanmu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dalam konteks ini, Yesus berhadapan dengan pertanyaan itu. Apa pendapatmu? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Bagian yang kedua ini adalah bagian yang paling sulit. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka dan melibatkan mereka untuk belajar bersama-sama. Untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang dipraktikkan dalam konteks hidup sehari-hari, mereka harus mengetahui siapa diri mereka, dalam konteks apa mereka hidup, budaya apa yang kita hadapi, dan untuk apa kita hidup di hadapan Tuhan. Dan semua itu berlaku dalam situasi ini. Bagian yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Inilah yang saya katakan sebentar tadi, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ia mengetahui pikiranmu, pikiranku dan pikiran kita, hatimu dan hatiku. Bahkan Ia membaca seluruh kehidupan kita dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab itulah tanpa segan silu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Anda tahu apa itu munafik? Hipokrit. Ia sama seperti seorang pelakon yang baik tanpa anugerah. Hipokrit melakukan sesuatu yang terhebat, tapi itu bukan dirinya. Itu hanya lakonan dalam kehidupannya. Dan orang-orang ini melakukan hal yang sama. Hipokrit, orang yang munafik, orang yang berkata tentang kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Dan Yesus membaca kehidupan mereka. Lalu Ia berkata kepada orang-orang itu, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. 1 dinar itu sama nilainya dengan 750 rupiah. Itu sama dengan ringgit Malaysia 2 ringgit. Itu adalah gaji atau upah pekerja dalam sehari. Dan 1 dinar itu adalah cukup untuk mencari makan dalam 1 hari. Dan Yesus tidak melebihkan jumlah itu, Ia tidak mengurangkannya. Sebab dibalik daripada image yang ada pada uang itu, ada maksud yang Yesus ingin nyatakan kepada mereka. Dan sangat jelas dan sangat masuk akal. Jika seorang raja yang baru ditabalkan dalam konteks masyarakat orang Yahudi pada waktu itu, dia akan membentuk mata uang siling daripada wajahnya sendiri, daripada gambarnya. Setiap peralihan raja ada saja uang, ada saja image rupa raja itu pada uang-uang siling. Waktu itu tidak ada uang kertas. Dan Yesus berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka Ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Dengan sebulat suara mereka bersatu. Orang Farisi dan golongan orang Herodian bersatu di balik ketidaksepahaman, di balik perpecahan, di balik permusuhan.
tapi mereka bersatu untuk menjadi orang yang disebut Yesus munafik. Dalam konteks ini, mereka sanggup melakukan hal itu, padahal mereka memperjuangkan kebenaran. Coba bayangkan, kalau pemimpin agama dan juga pemimpin politik bersatu untuk menyerang kebenaran. Apa hasilnya? Hasilnya adalah seperti berikut. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka memberikan 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ternyata Kaisar. Mereka mengatakan Kaisar. Gambar dan tulisan Kaisar. Mereka bangga sekali. Mereka pikir mereka sudah menemukan jerat. Sudah ada hasil jerat yang mereka pasang. Dan mereka pikir pikiran Yesus buntu ketika mereka menyatakan tulisan dan gambar Kaisar. Padahal kita harus bertanya, jadi kalau demikian, apa selanjutnya? Yesus menjawab dengan tuntas. Ia berkata kepada mereka, katanya demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak berkata, beri kepada Kaisar, jangan kepada Allah. Atau beri kepada Allah, jangan kepada Kaisar. Sebab Yesus memperjuangkan kebenaran, dia berhadapan dengan 2 kelompok yang bergabung menjadi orang yang munafik, hanya menjerat Yesus, dan Yesus membela mereka berdua. Yesus tidak menghukum mereka, tapi Yesus membela. Kalau demikian, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Itu menjawab permintaan golongan Herodian. Dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu menjawab permintaan golongan Farisi. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi, mereka menemukan jawaban yang tuntas, yang benar, bahwa Yesus tidak mempersalahkan mereka, tapi menyelesaikan persoalan mereka. Persoalan mereka adalah hati nurani, yang kemudian dirumuskan oleh akal, dan dilafazkan oleh mulut, dan mereka bangga, tapi ternyata mereka salah. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus, ada ramai orang yang seperti 2 golongan ini di sekitar kita. Hidup mereka mengaku bahwa mereka ini adalah golongan yang benar. Mereka berkata kami jujur. Inilah integriti orang yang mempunyai kepercayaan. Dan mereka juga memperjuang tentang hak-hak asasi. Tapi mereka lakukan semuanya itu sebagai orang-orang munafik. Apakah kita menjauhkan diri kepada mereka? Yesus tidak. Malah Yesus memanggil mereka rapat-rapat mendengar pengenjarannya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Sama dengan lakukanlah tanggung jawabmu kepada kerajaanmu yang wajib engkau harus lakukan. Apa yang pemerintah kita tetapkan? Pemerintah kita tetapkan beberapa hukum-hukum kecil untuk membina suatu masyarakat yang penuh dengan integriti kehidupan. Suatu ketika kami berada di Singapura. Saya tidak melihat adanya kaki tangan majelis perbendaharaan yang berjalan-jalan untuk menyapu kotoran-kotoran yang ada di lorong-lorong jalan. Sebab saya lihat bersih. Dan saya pikir ini siapa yang sapu? Dan kami berjalan, lalu saya mengambil gula-gula, saya makan gula-gula, rakan-rakan juga makan gula-gula. Mereka gulung-gulung plastik gula-gula itu dan letak di bawah pokok bunga. Letak saja. Kami letaklah semua. Kemudian kami masuk di mall. Mall itu di bawah tanah. Datanglah security. Dia katakan, "Tuan dari mana?" "Oh, kami dari Malaysia." Dengan bangga kami berkata, "Kami dari Malaysia."
kami beri kamu satu pilihan saja. Pergi ambil plastik gula-gula yang kamu buang di tengah jalan tadi dan masukkan ke dalam tong sampah. Kami katakan, tidak ada Tuhan, kami tidak lakukan. Lalu dia perlihatkan CCTV. Aduh, begitu malu kami. Syukur dia tidak tanya, kamu kerja sebagai apa? Kalau kami menjawab sebagai pastor, bikin malu gereja, bikin malu orang Kristen. Lalu kami tanpa banyak soal, ya Tuhan, kami akan pergi ambil. Satu pilihan saja, tidak ada dua pilihan. Satu pilihan saja. Syukur kalau dua pilihan, atau kamu ditangkap dan didenda, itu paling parah. Integriti hidup. Kerajaan memberikan beberapa ketetapan-ketetapan untuk membentuk masyarakat yang berintegriti. Ini soal moral. Dan itu bukan perkara yang berat. Itu mendidik sikap kita. Demikian juga waktu kami berada di Korea, hal yang sama. Dan saya paling selut orang Korea, kerajaan Korea. Berbahagialah kalau di sini ada wakil Korea. Suatu ketika kami menaiki kereta api dari satu kota ke kota yang lain, dan itu memakan perjalanan yang begitu jauh sekali. Setelah tiba di destinasi kami, rekan saya mendapati handbagnya hilang. Dia tertinggal dalam kereta api. Semua dokumen ada dan dia sangat resah sekali. Kereta api sudah berlalu. Lalu rekan kami, guide kami, Reverend Nam katakan, jangan susah, ini Korea, kami bulat mata. Ya, Korea pun satu tanah yang berbeza juga, manusia yang berbeza, kami katakan, budaya yang berbeza. Kalau di Sabah atau di Malaysia kita kehilangan ataupun terlupa dompet, jangan harap dapat jumpa lagi. Tapi katanya jangan susah, ini Korea, entah apa dia telepon dan sebagainya. Rekan saya hampir tidak dapat tidur sebab dia pikir, aduh kalau semua dokumen hilang dan sebagainya, pasti ini kerja yang susah. Tapi dia terhibur dengan kata, jangan susah, ini Korea. Besok pagi, awal pagi, ada orang datang. Hentar, inikah handbag yang hilang? Ya, katanya. Oh, ini katanya. Lalu kami berpandangan. Apa yang berlaku? Nah, di Korea, segala tingkah laku kamu berada di tempat awam, itu dilihat oleh CCTV. Seolah-olah setiap pohon, setiap gunung, bangunan mempunyai mata tersendiri. Dan tidak ada yang tersembunyi. Dan apabila kamu didapati mencuri, kamu akan ditangkap, disesah. Dan itu sangat parah sekali. Mereka anti kepada orang yang hidupnya tidak punya integriti, tidak jujur. Saudara-saudara, ini membentuk satu insan yang sangat baik di mata Tuhan. Mengapa? Karena ia menanam satu sikap, yaitu prinsip hidup. Nah, ada dua prinsip manusia, yang mana pola pikirnya begini. Apa yang aku punya, aku punya. Apa yang kau punya, kau punya. Apa yang dia punya, dia punya. Apa yang mereka punya, mereka punya. Sebab itu kita masing-masing hidup dengan tanggung jawab. Ini pola pikir orang yang benar. Pola pikir yang berikutnya adalah, apa yang aku punya, aku punya. Apa yang kau punya, aku punya juga. Apa yang dia punya, aku punya juga. Apa yang dia punya, mereka punya, aku punya juga. Sebab itu aku mencuri. Pola pikir seorang pencuri ini selalunya mengatakan bahwa semuanya dia punya, tanpa melihat bahwa apa yang ia lakukan itu sudah dilihat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mempelajari integriti. Walaupun dalam situasi yang sederhana, tapi itu sudah cukup tertanam dalam jiwa kami. Untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, tidak cukup kata-kata, tapi harus hidup benar di tengah-tengah kejujuran itu.
Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu berada di tengah-tengah antara norma hidup bersama dengan masyarakat, bersama dengan suku-suku, bersama dengan budaya-budaya yang lain, memperlihatkan bahwa kita ini benar orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, jujur antar sesama kita. Yang kedua, memperlihatkan kepada Allah bahwa inilah saya Tuhan. Apakah Anda berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau tidak, Tuhan menuntut kejujuranmu. Sebab itu Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kita bukan uang. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kita bukan apa yang kita miliki, tapi hati nurani kita. Yesus hanya menuntut hatimu agar hatimu berubah menjadi orang yang betul-betul mempunyai integriti, norma hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu, kalau kewajiban kita untuk memberi kepada Tuhan dalam bentuk keuangan, lakukanlah itu dengan sejujur-jujurnya. Lakukanlah itu. Jika engkau mempunyai suatu janji iman, lakukanlah itu dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain, tapi inilah harga diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana melalui pendidikan firman Tuhan pagi hari ini kita memperoleh dua pengajaran. Yang pertama, kita dilihat orang. Kita dikenal orang. Sebagaimana dua kelompok mengenal Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus, engkau jujur. Jujur dalam mengajar. Engkau tidak mencari muka. Engkau tidak takut kepada siapapun. Dan orang membaca siapa kita. Dan menurut Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, bagi orang-orang yang percaya, engkau adalah surat pujian kami, yang bukan ditulis daripada loh-loh batu atau tinta, tapi ditulis dengan tangan Allah sendiri. Maksudnya kita dikenal, kita dapat dibaca, dan orang terus menyoroti kehidupan kita. Saudara, yang kedua, kita dituntut untuk melakukan tanggung jawab sejujur-jujurnya di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu, apakah menyenangkan hati Tuhan atau sesama kita? Ianya menjadi satu persoalan bagi diri kita sendiri. Ayat 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Heranlah mereka. Mengapa heran? Seolah-olah tidak ada yang berlaku. Kedua kelompok ini yang tadinya sudah memasang jerat dan sudah yakin bahwa Yesus akan masuk dalam perangkap mereka, ternyata itu mengherankan. Yesus membela mereka, membela kejujuran di tengah-tengah kemunafikan hidup. Yesus menerima mereka, Yesus mendorong mereka, sehingga mereka pulang penuh dengan jawaban, bukan pertanyaan. Jawaban bahwa ya memang kami harus melakukan tanggung jawab kami sejujurnya di hadapan Tuhan. Memang kami harus melakukan tanggung jawab kami sejujurnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jadilah orang atau warga negara Malaysia yang jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu bukan saja melalui kehidupanmu secara pribadi, tapi juga keluargamu, pekerjaanmu, bahkan sanak keluargamu, masyarakatmu, negerimu, negaramu. Amin.